13 tahun dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana semestinya, sebuah bangunan bekas kantor yang kami rahasiakan namanya ini kini tak ayal menjadi rumah bagi beberapa sosok astral yang nyatanya sudah ada semenjak kantor ini aktif. Katanya sih 2001-an lah, 2002-2001. Di sini karyawannya, hampir ada 30-an lah. Luasnya sih ini sampai 1,5 hektar. Tahun 2008, terbengkalai seperti ini. Bagaimana tidak, sebuah kantor di bilangan kota Bekasi, tepatnya berada di kawasan terminal, dibiarkan terbengkalai bukan dikarenakan finansial, melainkan sosok astral yang seolah terus menghantui dan meneror pekerja kantor yang memiliki 3 lantai ini. Memang seram sini, udah aktifnya aja. Ini kan karena terbengkalai karena diganggu terus. Dia bilang katanya sebelum ada gedung ini sudah dia dulu di sini. Jadi dia tidak mau diusir, tidak mau diapain. Mulai dari gangguan yang ringan seperti fenomena benda bergerak dengan sendirinya, hingga yang lebih menyeramkan lagi di mana sosok astral tersebut mampu menyerupai teman kantor sendiri, hingga merasuki pekerja kantor. Karena dulu di sini kan karyawan kan banyak yang sering kesurupan. Tiba-tiba buka kamar mandi, di dalam kamar mandi ada yang lagi berdiri. Terus tiba-tiba itu komputer tiba-tiba pada hidup sendiri, mati sendiri. Tak ada yang tahu pasti apa yang melatar belakangi gangguan dan aura mistis yang menyelubungi area bangunan kantor ini. Namun yang pasti setelah lama ditinggali dan masih sempat dibersihkan oleh beberapa orang, bukan hanya predikat angker, melainkan sudah dianggap wingit oleh warga sekitar. Lagi saya beres-beres, tahu-tahu di belakang ada yang nimpuk tuh, pakai buku dari lemari tuh. Pas saya nengok ada bebayangan bertanduk itu. Karena kosong ini hantu banyak, Pak. Lagi nyender, ditiup gitu, Pak. Pernah digaruk dari belakang, Pak. Lantas, apakah langkah kami malam ini mampu menguak alasan mengapa area bangunan kantor ini menjadi momok menakutkan bagi para pekerja? Meskipun terdapat misteri tersembunyi di area lingkungan ini, Oke Kak, ini dia tempatnya, gedung yang difungsikan sebagai kantor. Jujur, ini tempat spooky parah, serem banget, hawanya aja tuh udah panas, pengap, dan ini serem banget sih tempat. Karena memang dari awal, ini kalau dilihat ya, sebenarnya tatanannya juga tidak yang seperti ini untuk area masuknya sebenarnya. Terus juga untuk ukuran yang sudah lebih dari 10 tahun kosong, bisa aku bilang kalau tempat ini menjadi tempat yang menarik untuk menarik energi lain atau makhluk-makhluk sekitar sini berdatangan lalu mengisi tempat ini. Oh, tapi itu setelah kosong? Betul, karena memang kalau dilihat dari tanahnya sendiri, Fasya, ini termasuk ada beberapa bagian tanah yang bisa aku bilang tanah yang panas atau tanah yang lumayan digemari untuk diisi oleh makhluk-makhluk yang lebih ke arah negatif. Oke, tapi untuk sekarang Kak Frisly di ruangan ini, apa yang udah Kak Frisly lihat dari segi sosok ataupun mungkin flashback soal bangunan ini sendiri? Oke, yang pertama, pada saat tadi kita sebelum datang masuk, di bangunan ini menariknya sebelumnya mungkin aku nggak pernah ketemu sosok ini. Tapi ada sosok seperti rambut panjang yang seperti akar pohon, jadi tebalnya tuh kayak akar pohon, menjuntai turun dan itu tuh nutupin satu full gedung ini. Rambut, hanya rambut saja. Sebentar, berarti itu sosok yang besar? Iya, itu yang pertama. Dan aku tidak melihat seperti apa wajahnya, badannya ada di sisi mana aku nggak lihat. Karena seolah-olah tadi satu gedung tuh ketutupan sama rambut itu aja. Terus yang kedua, tadi dari sini, karena ternyata ini kan bawah tangga ya Fasya. Jadi tadi itu ada sosok anak kecil yang berlari, kayak dari sini dia lari, ngelewatin ini, bener-bener ngelewatin ini lalu hilang ke arah sana. Itu sosok anak kecil yang cukup ramai, karena nggak cuma 1 atau 2 makhluk tadi. Tapi sempat komunikasi nggak Kak Frisly dengan sosok itu? Kalau untuk komunikasinya enggak, tapi yang aku dapat adalah gangguan dari si sosok anak kecil itu. Karena kan kalau dilihat lagi ya Fasya, semasa ini aktif, ada 3 meja panjang ini
yang berada di lantai 1. Jadi bukan cuma satu. Ini kan kita Iya, ketemunya sama ketemuannya satu. Posisinya juga tadinya di sini, di depan sini. Karena sofanya itu memang sofa yang besar di sini. Untuk menunggu biasanya diskusi sebelum mungkin melaksanakan pekerjaan atau apa. Gak tau, tapi banyaknya orang yang menunggu dan duduk di sini. Mejanya tuh ada 3, ada di sebelah sini, ada di ujung sana. Terus juga ada yang di tengah sini gitu, kayak ada yang memojok ke sini. Coba kita explore juga ya, masuk. Iya. Terus gangguan yang diberikan oleh sosok anak kecil itu gimana Kak Frisly? Biasanya tuh memindahkan barang, Fasya. Jadi semasa tempat ini aktif, mungkin ini juga fenomena yang sering terjadi di kantor-kantor biasanya. Apabila ada kantor yang semasa aktifnya itu ngerasa adanya gangguan seperti barang-barang yang berpindah atau mendengar suara seperti banyaknya langkah kaki yang berlari di tangga, itu biasanya ditimbulkan oleh sosok-sosok anak kecil. Ada sekali lagi sini nih yang di lantai 2 itu anak kecil lari-larian pada bercanda. Sebentar, tapi gangguan-gangguan kayak gitu tuh biasanya pada malam hari bukannya ya Kak Frisly? Kalau yang di sini aku tanggap kayaknya enggak, Fasya, karena memang cukup aktif dan aura di sini bisa aku bilang aura yang sangat pekat. Perlahan tapi pasti satu persatu ruangan pun kami telusuri. Ini salah satu ruangan, Fasya, yang menurutku coba kamu masuk dulu, akan beda banget hawanya. Iya, bau banget lagi. Oke. Kenapa bau? Karena ini kan masih banyak barang-barang ya, yang mungkin ada yang udah dimakan rayap dan sebagainya. Terus juga kalau di sini dan kamu mau tahu ada apa saat ini, mungkin aku agak pindah. Tadi di atas sini ada sosok anak kecil lagi yang bentuknya tuh ternyata seperti sosok-sosok anak kecil yang kembar sama semua. Tangannya lebih panjang daripada kakinya. Kakinya pendek sekali, Fasya. Seperti jongkok gini, tangannya memanjang, kepalanya itu berurat dan rata-rata tadi seperti botak. Jadi ada yang berambut, ada yang botak, berurat berwarna biru, yang uratnya itu nonjol, kelihatan sekali. Aku ngerasa kalau mereka tuh berkumpul seolah-olah ini menjadi tempat tidurnya si anak-anak kecil itu. Oh, di ruangan ini? Di ruangan ini, tapi aku nggak tahu, kayak ada satu pintu dimensi untuk menyambungkan antara sosok anak kecil dengan sosok lainnya. Mungkin di samping tadi ada belokan juga ya? Iya, tapi untuk sekarang Kak Frisly di ruangan ini sendiri tuh ada sosok anak kecilnya? Enggak, anak kecilnya nggak ada di sini. Tadi doang nih, ada yang berdiri di atas ini. Cuma sekarang udah nggak ada berarti? Sekarang udah nggak ada. Berarti nggak bisa kita ajak komunikasi ya? Coba kita cari langsung aja ya. Oke, fenomena yang tadi aku bilang seperti barang itu ya, Fasya. Misalnya, kamu ngelihat barang ini ada di sini. Ada di atas meja ini ya? Kamu beraktivitas. Iya. Dan kamu tuh sadar kalau barangnya tuh ada di sini gitu. Pada saat kamu mau ambil, tiba-tiba ternyata barangnya tuh ada di situ. Di sini nih kalau kita rapihin, besoknya udah berantakan lagi gitu. Sebegitu tuh setiap hari, setiap malam. Kayaknya dia nggak boleh diberesin, nggak boleh dirapihin. Dan itu sering terjadi semasa tempat ini masih aktif karena ulah dari makhluk-makhluk kecil ini. Oh, sebentar, berarti memang gangguannya tuh se-ekstrim itu ya? Iya. Dan bukannya Kak Frisly yang aku tahu itu bukannya sosok yang bisa memindahkan barang itu, sosok yang kuat ya? Dan menurutku sosok anak kecil ini cuma balutan bentuknya aja anak kecil. Aslinya ini adalah termasuk jin yang dipekerjakan dan ada kaitannya sama makhluk lain, Fasya. Hah, sebentar, Coba. dipekerjakan? Iya, coba kita mendekat karena ini rame banget sih merekanya. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, sini Fasya. Ini tuh, oh gudang. Ini gudang untuk naruh baju untuk pekerja yang menjaga tempat ini. Mungkin bisa kita bilang ruangan untuk naruh baju save-nya satpam. Hah? Oh, Jadi, ditaruh disimpannya itu disimpannya di di sini sini. Saat ini sosok anak kecil berjejer di sini, Fasya. Oh. Boleh di center juga keluar. Ada yang mau disampaikan? Sebentar. Ada pergerakan. Ada pergerakan. Ada pergerakan.
Ada pergerakan.